Halo teman-teman, jumpa lagi semuanya dengan Awan Chai di sini. Duta Pajak Abal-Abal. Pelatih konsultan pajak kita yang pertama dan satu-satunya di Indonesia ya. Kita live Instagram gratis teman-teman ya di channel Pajak Smart ini setiap hari Senin jam 8 malam. Dan seperti biasa teman-teman, gue perlu disclaimer dahulu ya guys bahwa semua yang gue sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi gue 100% ya guys. Ini bukanlah kajian akademis, ini juga tidak dapat dibuktikan kebenarannya ya, dan belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku ya. Jadi teman-teman mohon koreksinya apabila ada salah guys ya. Nah, walaupun gua seorang konsultan pajak resmi ya teman-teman, tetapi isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak ya. Teman-teman Anda semua tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai satu-satunya pedoman bagi Anda ya untuk melaksanakan kewajiban pajak lu gitu. Karena kan masing-masing orang tuh punya kasus pajak yang berbeda-beda gitu guys ya. Mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing ya. Kalau lu mau tanya tentang perpajakan Anda yang lebih spesifik. Atau boleh ke penyuluh di KPP juga boleh ya. Awan akan tersedia secara gratis seperti biasa ya, langsung di live Instagram setiap hari Senin jam 8 malam di Pajak Smart. Oke, kita promo dulu nih teman-teman yang belum tahu ya. Kita sekarang ada program membership, udah lama sih ya. Bagi teman-teman yang perlu diskusi langsung dengan gua, dapat bergabung di program membership kita. Teman-teman tinggal daftar di website www.pajaksmartvip.com ya. pajaksmartvip.com. Teman-teman akan tergabung dalam grup WA khusus ya membership ini. Teman-teman bebas diskusi setiap hari di grup itu ya. Teman-teman juga dapat bertemu dengan Awan langsung ya, dengan gua secara online tiap hari Selasa jam 8 malam. Kita bebas membahas kasus-kasus pajak teman-teman semua ya. Membership ini akan berbayar teman-teman ya, dan ada diskon khusus buat teman-teman semua. Segera bergabung di membership kita ya di website www.pajaksmartvip.com. Oke, www.pajaksmartvip.com. Oke. Kalau ada yang mau bertanya teman-teman silakan dituliskan di kolom komentar ya. Kita akan mulai dengan informasi terbaru ya. Ada berita terbaru ini. Pembayaran bukan objek pajak, WP bisa restitusi tanpa diperiksa. Nah, selama ini kan kita ketakutan nih, kalau kita restitusi diperiksa nggak ya? Nah, ini nih ada berita teman-teman ya. Ada berita terbaru bahwa kita bisa loh ya minta restitusi tetapi tidak usah takut pemeriksaan. Mari kita lihat bagaimana isinya. Ditjen Pajak ini mengatur ulang ketentuan mengenai pengembalian kelebihan pembayaran atau restitusi ya, yang seharusnya tidak terhutang melalui PMK 81 ya 2024 yang kemarin, PMK Sapu Jagat. Ada di pasal 17 ayat 2 ya Undang-Undang KUP, restitusi pajak yang seharusnya tidak terhutang merupakan pengembalian pajak yang hanya melalui penelitian dan tidak dilakukan melalui pemeriksaan. Nah, pertanyaannya, apakah Anda percaya? Apakah Anda percaya Anda bisa mengajukan restitusi tetapi tidak kena pemeriksaan ya? Kalau saran gue sih jangan teman-teman ya. Saran gue sih jangan coba-coba ya. Kalau sampai kena pemeriksaan bisa cilaka ya. Nah, berdasarkan permohonan wajib pajak, setelah penelitian kebenaran pembayaran pajak, Ditjen Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar apabila terdapat pembayaran pajak yang seharusnya tidak terhutang. Oke. Mengacu ke pasal 122 ayat 1 huruf A, permohonan restitusi pajak yang seharusnya tidak terhutang diantaranya dapat diajukan karena terdapat pembayaran pajak yang bukan merupakan objek pajak yang terhutang atau yang seharusnya tidak terhutang. Nah, secara lebih rinci ya, di pasal 123 ayat 1 PMK 81 ini ada 6 alasan yang bikin WP itu dapat mengajukan permohonan restitusi pajak karena ada pembayaran pajak yang bukan merupakan objek pajak yang terhutang atau yang seharusnya tidak terhutang. Yang pertama, dia bayar pajak lebih besar daripada yang seharusnya dia bayar. Jadi salah bayar gitu ya. Yang kedua, dia bayar pajak atas transaksi yang dibatalkan. Jadi dia sudah bayar nih, tapi transaksinya batal. Nah, yang ketiga, pembayaran pajak yang seharusnya tidak dibayar. Jadi dia mau bayar PPh 21 tapi malah bayar PPh 23 gitu ya. Keempat, pembayaran pajak dalam rangka pelunasan sebagaimana pasal 44B Undang-Undang KUP. Oke, jadi kayaknya dia sudah dikabulkan permohonan pengurangannya, tetapi dia tetap bayar, kira-kira gitu kalau nggak salah ya. Nah, ini ada 4 nih, ada 4 di pasal 44B ya. Pertama, masih terdapat kelebihan pembayaran pajak setelah terdapat keputusan penghentian penyidikan. Nah,
Jadi setelah penyidikan dihentikan, masih terdapat kelebihan pembayaran pajak. Yang kedua, tidak diakui sebagai pertimbangan untuk dituntut tanpa disertai menjatuhkan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan. Oke. Kemudian tidak diakui sebagai pembayaran pidana denda yang dibebankan kepada terdakwa ya, berdasarkan putusan pengadilan. Oke. Yang keempat, menggunakan MPP selain MPP tersangka setelah dilakukan penetapan tersangka sepanjang belum dilakukan penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti ke penuntut umum. Oke. Kelima, pembayaran PPh final atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh WP dengan peredaran bruto tertentu. Nah, ini UMKM nih ya. Jadi, dia sudah bayar PPh UMKM 0,5% tetapi salah bayar. Nah, ini juga bisa. Yang keenam, penyetoran di muka bea materai yang belum digunakan. Jadi, dia sudah bayar bea materai tapi belum digunakan. Nah, atas alasan tersebut, WP dapat meminta restitusi dengan mengajukan permohonan. Perlu diketahui, permohonan tersebut dapat diajukan via Cortex ya, melalui menu pembayaran, kemudian submenu formulir restitusi pajak. Oke, jadi apakah teman-teman percaya bahwa lu bisa mengajukan restitusi tanpa diperiksa ya, hanya ada penelitian? Saran gue sih jangan teman-teman ya, jangan coba-coba. Karena negara ini lagi BU ya, lagi butuh duit. Jangankan restitusi ya, 1 juta rupiah pun tetap diterima kalau lu mau bayar gitu ya. Jadi jangan berharap negara bisa balikin ke lu. Tetapi kalau mau dicoba silahkan teman-teman ya. Kalau Anda mau coba silahkan saja, boleh-boleh saja. Cuman kalau gue agak resisten karena malah ngerepotin diri sendiri itu kalau nggak diperiksa ya. Tetapi kalau sampai diperiksa bisa cilaka bos, bisa berbalik arah ya. Yang minus malah jadi kurang bayar nanti ya. Oke. Thank you teman-teman. Silakan diklik kalau ada yang mau bertanya, silakan dituliskan di kolom komentar ya. Yang pertama Bapak Riki CH46. Kapan webinar lagi kok? Webinar di Agustus Pak ya. Mudah-mudahan di Agustus. Kita masih belum keburu waktu ini karena webinar yang kemarin aja kita belum selesai nih bikin materinya. Jadi mohon maaf ya Pak Riki ya. Segera di bulan Agustus. Oke, thank you Pak Riki. Kemudian Bapak Serba Suka 123 mau tanya kok, teks amnesti belum jadi ya? Belum Pak, belum. Sampai hari ini belum ada kabar mengenai teks amnesti. Jadi ada dua kemungkinan. TA ini kemungkinan pertama adalah dia memang tidak jadi. Kemungkinan kedua dia jadi tetapi dia langsung dijadikan tanpa melalui basa-basi lebih lanjut gitu ya. Kenapa TA itu perlu dibuat mendadak? Karena TA itu tidak boleh memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk mempersiapkan diri, gitu loh. Kalau WP dikasih kesempatan mempersiapkan diri, maka TA-nya jadi nggak lancar nanti. Jadi TA itu harus mendadak. Memang dari dulu begitu seharusnya, gitu sih ya. Jadi belum tahu nih TA ini, apakah tidak jadi atau jadi tetapi nanti langsung mendadak. Oke, thank you Pak Serba Suka, semoga terbantu. Kemudian Ibu Erina Risyadiani. Malam kok, malam Bu Erina. Saya ada pembelian faktur 080. Lalu, cara agar muncul di lampiran saat akan lapor PPN gimana ya kok? Oke, coba aja Ibu otak-atik di situ ya. Coba di otak-atik Bu. Atau Ibu cek ke YouTube ya. Kalau teknisnya, saya juga kurang paham teknisnya. Karena saya nggak ngerjain teknisnya. Tapi setahu saya, itu tinggal diklik aja. Tinggal diklik aja faktur pajak tersebut. Kemudian tinggal diproses aja sih harusnya sih. Coba diklik aja Bu faktur pajaknya ya. Takutnya saya salah juga karena teknisnya saya nggak gitu paham. Oke, tapi coba diklik, harusnya bisa kok diproses di situ. Oke, selamat bantu Bu Erina. Ibu Revalian, kalau ada penghasilan dagang, misalnya omsetnya 4 miliar, tetapi ada penghasilan tambahan sebagai afiliator per tahun 100 juta. Bayar pajaknya gimana Pak? Apakah yang 100 juta dijadikan satu dengan omset atau progresif? Jawabannya progresif. Ya. Jadi satu orang wajib pajak orang pribadi itu bisa punya beberapa jenis penghasilan dan bisa punya beberapa jenis tarif pajak. Oke? Jadi ketika dia dagang, dia bayar 0,5%. Ketika dia jadi afiliator atau pekerja bebas, dia bayar PPh orang pribadi progresif. Ketika dia menyewakan properti, dia kena PPh sewa 10%. Ketika dia kerja di sebuah kantor, dia kena PPh progresif dari kantor gitu ya. Jadi satu orang pribadi boleh memiliki beberapa jenis usaha, beberapa jenis penghasilan, dan beberapa jenis tarif pajak itu juga bisa memungkinkan ya. Jangan digabung, kalau digabung malah salah. Semoga bantu Bu Revalian. Bapak Willa MMKS, malam kok, malam Pak Willa, mau tanya,
Kalau saya beli asuransi jiwa, diangsur selama 5 tahun. Bagaimana pelaporan harta di SPT? Pakai harga premi atau uang UP ya, uang pertanggungan. Oke, yang pertama adalah tidak pakai UP. Ya, sudah pasti tidak pakai UP. Nah, sekarang kan premi. Bapak bayar premi anggaplah 100 juta 1 tahun gitu ya. Kalikan 5 tahun berarti 500 juta. Oke, kalau ini barang baru Bapak mau laporkan, maka menurut saya laporkan nilai preminya saja. Oke, jadi tahun ini nilai premi 100 juta, berarti kan hartanya adalah asuransi jiwa 1 juta. Tahun kedua, asuransi jiwa ini naik menjadi 200 juta, karena ada tambahan injeksi 100 juta gitu ya. Tahun ketiga 300, tahun keempat 400, tahun kelima 500. Udah, gitu aja. Jadi, laporkanlah asuransi senilai preminya. Oke, tetapi buat teman-teman yang sudah terlanjur dari dulu-dulu tidak lapor asuransi jiwa, itu sudah nggak apa-apa, nggak masalah, gitu ya. Hanya untuk yang kedepannya saja. Untuk kedepannya asuransi jiwa dilapor senilai preminya. Untuk yang sudah berlalu, asuransi jiwa itu nggak usah dilapor juga nggak apa-apa, karena memang tidak ada nilai tunai. Asuransi yang ada nilai tunainya itu sebaiknya dilapor nilai tunainya untuk yang kemarin-kemarin dulu ya. Tetapi untuk yang sekarang ini, yang baru ini, gunakan nilai premi saja. Nilai premi akan lebih akurat, lebih tepat. Oke? Semua tepat tuh, Pak Willa MMKS. Bapak Riki CH46. Bikin waterpark tender kontraktor PM-nya apakah bisa dikreditkan? Menurut saya bisa, Pak ya. Bisa ya. Bikin waterpark tendernya kontraktor PM-nya, saya rasa bisa, ya, bisa. Jadi pajak masukan itu bisa dikreditkan sepanjang berhubungan dengan kegiatan usaha. Oke? Semua teman tuh Pak Riki 46. Bapak Serba Suka 123. Kok jika di Cortex salah pilih ID, terlapor PPh 21, MPWP orang pribadi bermasalah nggak ya? Gimana Pak? Bapak maunya apa? Kan Bapak sudah terlapor PPh 21 orang pribadi. Bapak maunya apa? Yang salah tuh bagaimana? Yang benarnya bagaimana Pak? Kalau jenis pajaknya salah, yang harusnya PPh 23 tapi tertulis PPh 21, maka itu sudah salah. Itu mesti benerin gitu Bu ya, Pak ya. Kalau beda jenis pajak, apalagi beda NPWP, maka itu bukti potongnya salah dan perlu diperbaiki. Nah, coba cek ya. Bapak yang benarnya bagaimana? Bapak sesungguhnya mau lapor apa dan jenisnya apa? Oke. Teman-teman tuh Pak Serba Suka 123. Oke, sebentar. Saya terangkan dulu nih, kurang terang nih. Oke. Lanjut Bapak Mei 2107. Malam Pak Mei. Tanya, kalau suami istri mau pisah harta, apakah penghasilan istri juga digabung perhitungan PPh-nya? Jawabannya digabung, Pak ya. Jadi kalau seorang istri pisah harta dan punya NPWP secara mandiri ya, sendiri istrinya, maka ketika menghitung PPh itu digabung ke suami dahulu, kemudian dipecah lagi secara proporsional. Namanya formulir PHMT. Oke. Formulir PHMT itu akan muncul di SPT tahunan orang pribadi di bagian atas di lampiran induk. Di halaman induk, kalau kita centang PH atau centang MT, maka otomatis muncul tuh lampiran PHMT yang bisa kita isi. Oke, nah disitulah Bapak akan paham maksudnya. Penghasilan suami istri akan digabung dahulu, hitung pajaknya, kemudian dipecah proporsional. Oke, semua tuh Pak Mei 2107. Bapak Ali Sanaga, jika ada pendapatan sewa 300 juta, pajak pendapatan adalah 10%. Apakah bisa dialihkan ke jenis pajak lain yang persentase lebih murah? Tidak bisa, Pak, tidak bisa. Secara praktek, tentu saja Bapak bisa ya. Secara praktek, Bapak bisa aja bilang ini dagang gitu ya. Tetapi menurut saya tidak usah lah. Kita mesti bayar pajak dengan kondisi yang sebenarnya. Udah nggak usah pusing, Pak. Bapak kan masih dapat 90%, ya kan? Ya udahlah, kita ambil 90%, 10%-nya untuk negara. Kita bagi-bagi untuk negara gitu ya. Memang begitu aturannya. Kalau kita paksakan dengan metode yang lain yang lebih murah, nanti malah mencelakakan diri sendiri. Kalau nanti diperiksa pajak, malah kita yang kena gitu ya. Okay. Teman-teman tuh Pak Ali Sanaga. Ibu Cesarus Maximus. Apakah biaya entertain adalah objek potong pungut? Iya Bu. Ya, biaya entertain adalah objek potong pungut menurut saya ya. Jadi walaupun biaya entertain itu akan kita koreksi fiskal, tetap saja dia itu objek potong pungut. Kalau menurut saya begitu. Oke. Teman-teman tuh Bu Cesarus Maximus. Bapak Serba Suka 123.
Ko, faktur PPNBM mobil mewah, jika PPN-nya tidak mau dikreditkan di Cortex, cara lapornya bagaimana ya? Di kolom mana yang diisi? Oke, setahu saya begini Pak, Bapak tinggal klik faktur pajak tersebut, pajak masukannya ya, di Cortex, bagian pajak masukan, kemudian Bapak centang untuk tidak dikreditkan. Oke, pilih faktur pajaknya, diklik, kemudian diklik tidak dikreditkan. Nanti akan otomatis lari ke B3 kalau nggak salah ya. Nah, setahu saya begitu. Coba dites Pak. Semua teman tuh Pak serba suka. Ibu Revalian, suami istri dengan surat perjanjian pisah harta, apakah omset UMKM-nya digabung atau masing-masing 4,8 M? Jawabannya digabung. Ya, mau dia pisah harta ataupun tidak pisah harta, yang nama suami istri dalam rangka menghitung PKP itu adalah gabungan. Ya, jadi suami istri adalah 2,4 dan 2,4. Kira-kira begitu ya. Namun suami istri tetap dua-duanya bisa mendapatkan fasilitas yang 500 juta ya. Yang 500 juta tidak kena pajak, suami dapat, istri pun dapat. Nah, tetapi dalam rangka hitung PKP, batasan PKP 4,8 M itu adalah gabungan ya. Nah, pisah harta dan tidak pisah harta itu secara pajak tidak pengaruh ya. Pisah harta memilih terpisah itu secara pajak tidak pengaruh, sama saja. Nah, sama teman tuh Bu Revalian. Bapak Villa MMKS. Malam kok mau tanya, kalau saya beli asuransi jiwa, oh tadi sudah ya. Jadi asuransi laporkan nilai preminya saja, yang pasti bukan UP. Sama teman tuh Pak Villa MMKS. Ibu Abi Febrianti, kok mau tanya, kalau karyawan sudah resign, tetapi A1-nya tidak langsung dibuatkan di masa pajak terakhir, itu gimana ya kok? Sedangkan orang pajak di kantor lama sudah nggak bisa dihubungi lagi. Solusi gimana kok? Solusinya adalah kirim surat somasi. Ya, kirim surat somasi, minta A1 diterbitkan. Kalau nggak terbitkan, saya gugat ke pengadilan. Nah, kira-kira gitu, Bu ya. Kalau memang mau diributin ya begitu. Kalau enggak ya sudah. Ibu coba email ya. Coba di email atau di telepon atau datangin kantornya atau dikirim surat gitu ya. Nah, kalau mau lebih kasar ya pakai somasi ya, kirim surat somasi supaya dia betul-betul sadar hukum gitu loh, bahwa ini adalah kewajiban yang harus dia laksanakan gitu. Oke. Semua teman tuh Bu Abi Febrianti. Ibu Sian 1304, malam Pak Wan mau tanya, kalau sudah punya MPWP dan SPT 2024 sudah lapor, karena sekarang dagangannya tidak jalan, sekarang bekerja di luar negeri. Oke, tetapi ilegal, jadi tidak punya bukti pajak. Bagaimana untuk lapor SPT 2025? Terima kasih. Oke, tidak masalah Pak ya, Bu ya. Jadi semua penghasilan dia di luar negeri itu tinggal nanti dilaporkan sebagai penghasilan lain-lain. Oke, penghasilan lain-lain ditulis rupiahnya aja, nanti tinggal dihitung pajaknya. Oke, begitu Bu. Jadi paling gampang, walaupun di luar negeri, tetapi nilai rupiahnya dirupiahkan, kemudian dihitung sebagai penghasilan dalam negeri lain-lain. Nanti tinggal kena pajak seperti biasa, PPh orang pribadi progresif. Oke, semua teman tuh Bu Sian 1304. Ibu Chan Mei 75, malam kok, malam Bu Chan Mei. Piutang perusahaan dilunasinya pakai rumah. Oke, kalau sampai akhir tahun perusahaan belum atau tidak balik nama ke perusahaan, pelaporan di SPT perusahaannya gimana? Apakah hitung depresiasi? Jadi langsung aja Bu ya, langsung aja di jurnal sebagai pembayaran piutang, penerimaan piutang, kemudian debitnya itu adalah aset ya, aset yaitu rumah. Nah, apakah depresiasi? Ini mesti cek dulu nih. Apakah rumah itu berhubungan dengan usaha? Kalau tidak berhubungan usaha, maka tidak usah di depresiasi ya. Karena depresiasi itu kan kalau berhubungan dengan usaha gitu. Atau boleh juga didepresiasi tetapi dikoreksi fiskal. Itu juga boleh. Nah, tapi saya lebih cenderung dimulai penyusutannya sih. Karena kan kita sudah memiliki ya. Walaupun kita belum balik nama, tetapi secara de facto sudah kita kuasai. Maka sudah perlu mulai disusutkan, gitu. Tetapi mengenai boleh atau nggak boleh secara fiskal, nanti tergantung kegiatan usahanya. Rumah itu dipakai nggak untuk usaha. Oke, sama teman tuh Bu Chan Mei 75. Bapak Serba Suka 123, mau tanya kok, KTP ganti alamat baru. Jika beda KPP, cara urusnya gimana di Cortex? Datang aja Bu ke kantor pajak Pak ya.
Datang ke kantor pajak aja, bilang saya ganti ke KPP lama ya, datang ke KPP lama, bilang saya ganti alamat, kembalikan NPWP aslinya, kemudian dia akan bikinin surat pindah. Nah, surat pindah itu dibawa ke KPP yang baru, kemudian akan tercetak NPWP yang baru. Kira-kira gitu. Oke, teman-teman tuh Pak serba suka. Bapak Tristan, malam kok, malam Pak Tris. Bagaimana dengan distributor? Kami juga menjual ke konsumen akhir. Apakah bisa kami buat faktur di Gunggung? Jawabannya boleh Pak ya. Jadi kalau Bapak jualan kepada end user atau konsumen akhir itu boleh di Gunggung gitu ya. Untuk penjualan yang kepada distributor atau agen itu wajib diterbitkan faktur pajak. Udah gitu aja, nggak usah pusing. Oke. Teman-teman tuh Pak Tristan. Bapak Miko di 168. Malam kawan, malam Pak Miko. Mau tanya, dari tahun 91 sampai 2024 di SPT saya itu ada aset rumah ditulis 60 juta. Sekarang pasarannya itu bisa 8 miliar. Di NJOP itu 5 miliar. Apakah tidak masalah? Jawabannya tidak masalah, Pak ya. Terus sekarang mau dihibahkan kepada 4 anak di SPT-nya. Oke. Di SPT tetap 60 juta Pak ya. Jadi ketika dihibahkan ke anak tetap 60 juta dibagi 4. Berarti satu anak terima rumah senilai 15 juta. Gitu Pak ya. Jangan diubah-ubah nilai perolehannya. Oke. Thank you Pak Miko, semoga terbantu. Bapak Rian Mahendra, malam kok izin tanya. Yes Pak Rian. Kalau dua perusahaan ada satu owner, alamat kantor di NPWP boleh sama enggak? Jawabannya boleh-boleh saja Pak. Boleh-boleh saja, mau sama boleh, mau beda boleh, tidak masalah. Yang penting operasional dipisah gitu ya. Nanti bagaimana tuh pembagian listriknya, pembagian air, nah itu nanti tinggal dibagi aja. Gitu sih. Oke. Teman-teman tuh Pak Rian Mahendra. Bapak Mikohdi, tadi sudah ya. Oke. Ibu Lisa Mona 1183. Malam kok, malam Bu Lisa. Input PPh 21 Cortex pakai nomor NIK. Nggak apa-apa kok. Nanti e-bupotnya kira-kira masuk nggak di NPWP? Makasih. Jawabannya masuk Bu ya, karena NPWP itu adalah nomor NIK ya. Kan sekarang itu NPWP kita adalah nomor NIK. Sudah tidak ada NPWP yang 15 digit itu sudah tidak ada. Semua NPWP sekarang ini adalah nomor NIK. Ya, oke. Teman-teman tuh Bu Lisa Mona. Bu Teresia A. Malam Pak, malam Bu Teresia. Suami istri NPWP sendiri-sendiri setelah digabung diproyekkan. Gimana? Suami istri NPWP sendiri-sendiri setelah digabung diproyekkan terhadap gimana? Terpotong? Terpotong Bu Teresia, boleh diketik lagi. Ibu Cesarus Maximus, potong pungut pasal berapa ya kok? Kan sudah dikoreksi fiskal. Tergantung objeknya ya. Kalau orang pribadi maka potong PPh 21. Kalau dia badan maka potong PPh 23. Saya rasa lebih tepat begitu ya. Nah, mengenai koreksi fiskal itu tidaklah menghilangkan kewajiban kita untuk memotong potong pungut. Oke? Nah, sama-sama tuh Bu Cesarus Maximus. Ibu Lili Francine, malam kawan, malam Bu Lili. Persyaratan agar penghasilan istri yang ber-NPWP dan kepala keluarga TK02 TK2 maksudnya. Oke, setahu saya begini Bu, persyaratan adalah si suami harus membuat surat pernyataan bahwa dia tidak bekerja dan bergantung hidupnya dari si istri. Kemudian, kalau tidak salah juga suami mesti ada surat keterangan dari RT, RW atau lurah yang menyatakan bahwa dia tidak bekerja, gitu ya. Ini akan sangat-sangat memalukan bagi si suami ya. Walaupun ada juga sih melakukan gitu sih. Nggak apa-apa juga sih kalau mau begitu Bu. Cuman kalau saya lebih cenderung pakai NPWP suami. Teman-teman tuh Bu Lili Francine. Ibu YNNEFR. Jika ikut produk asuransi Dwiguna 100 juta itu dapat bunga 6% per tahun. Jika meninggal karena kecelakaan, maka dapat asuransinya 100 juta, ditambah lagi 100 juta, ditambah lagi modal awal 100 juta. Apakah produk ini bunga 6% bukan objek pajak? Oke. Kalau saya Pak ya, terus terang saya lebih setuju bahwa semua asuransi yang sifatnya investasi itu harus dihitung pajaknya. Kalau saya berpikir seperti itu ya. Kecuali
asuransi yang memang unit link yang dia taruh di saham. Kalau dia taruh di saham itu tidak kena pajak. Kalau di Guna itu tidak ada pajaknya sama sekali, sehingga di pihak sana pun nggak kena pajak kan, di pihak asuransinya ketika dia putar duitnya. Jadi saya lebih cenderung itu kena pajak. Namun memang ada undang-undangnya, memang ada hukumnya yang mengatakan asuransi di Guna itu tidak kena pajak. Jadi kalau Bapak berani ambil risiko, boleh tuh masukin ke bagian bukan objek pajak yang namanya asuransi Dwiguna. Kalau mau boleh masuk ke situ ya. Hanya atas bunganya saja gitu ya. Sedangkan kecelakaannya itu nanti itu adalah klaim asuransi yang sudah memang tidak kena pajak kalau kecelakaan. Oke. Semua teman tuh Bu YNNEFR. Ibu Teresia A, malam Pak. Suami istri NPWP sendiri-sendiri. Setelah digabung, istri lebih bayar dan suami kurang bayar. Bagaimana ya? Nah, saya pun mengalami ini, Bu. Saya pun mengalami ini. Jadi, caranya adalah di suami tetap dibayar, oke. Di suami tetap dibayar, kemudian di istri itu nanti saya tambahkan penghasilan, di istri itu bukti potongnya saya hanya ambil senilai yang kurang bayar saja. Oke, contoh, si istri itu dia punya bukti potong nilai 10 juta. Ternyata setelah dihitung, pembagian si istri adalah 9 juta. Sehingga ada LB 1 juta. Nah, ketika dimasukin di SPT tahunan itu, bukti potong si istri itu saya hanya ambil 9 juta saja. Saya hanya tulis 9 juta saja bukti potongnya. Supaya istri menjadi nihil, sedangkan si suami tetap dibayar. Nah, kira-kira gitu ya. Kenapa begitu? Karena kalau si istri ini mau kita paksakan LB menjadi KB, maka suami akan terpengaruh. Jadi gulung bergulung, jadi malah repot. Gitu ya. Nah, oke. Semua teman tuh Bu Teresia A. Bapak Garezikus, nggak ada suaranya. Di saya ada Pak ya. Mohon maaf nih kalau nggak ada suara. Mungkin Bapak bisa keluar masuk lagi. Kadang-kadang internet ya Pak ya. Oke. Kemudian Ibu Teresia A. Malam Pak, malam Bu Teresia. Kalau suami istri NPWP-nya pisah, kalau istri lebih bayar, kalau nanti angsuran November dan Desember tidak dibayar, langsung lapor SPT di Januari, apakah PPh 25 November Desember akan ditagih? Oke, jadi gini Bu. Kalau Ibu berhasil bikin SPT tahunan sebelum STP PPh 25 terbit, maka beres. Oke. Tetapi kalau belum lapor SPT tahunan sudah terbit STP-nya, PPh 25 yang November-Desember, maka harus dibayar. Yang Desember selamat deh. Kalau Desember udah pasti selamat ya, karena lapor di Januari. Tetapi yang November nggak bisa. Yang November, kalau dia terbit STP, maka masih dibayar. Tetapi kalau SPT tahunan sudah dilaporkan, itu bisa selamat gitu ya. Namun sekarang ini STP sangat cepat ya. Jadi jangankan tunggu sebulan, berapa hari setelah lewat jangka waktu dia sudah mulai kirim STP. Supaya orang supaya orang nggak langsung lapor SPT tahunan kan. Nah, tetapi yang Desember bisa selamat, yang Desember. Oke, teman-teman tuh Bu Teresia A. Kita lanjut. Ibu Chanmei 75. Lanjut pembayaran piutang dengan rumah, tidak balik nama. Catat asetnya masuk bangunan ya kok, walaupun enggak balik nama. Jawabannya betul Bu ya. Jadi kita mesti melihat cash flow dan melihat kondisi sebenarnya, bukan melihat dokumen di sertifikat. Oke? Jadi ketika uang sudah keluar, muncul piutang. Kemudian piutang sudah dilunasi, maka piutangnya sudah dikredit dan di debitnya harus ada akun dong. Nah, di debitnya itu adalah si bangunan tersebut ya, tanah bangunan. Walaupun dia belum balik nama, itu nggak masalah. Karena itu kan hanya masalah administrasi ya. Nah, mengenai balik nama. Namun, secara de facto dan secara hukum, itu barang sudah kita miliki. Jadi, harus kita jurnal sebagai aset masuk bangunan. Oke? Semua teman tuh Bu Chanmei 75. Bapak Denny ARW. Buat marketplace gimana sekarang kok? Nah, buat marketplace untuk masa Juni teman-teman udah nggak usah bayar lagi, ya. Untuk masa Juli, untuk masa Juli PPh UMKM 0,5% sudah tidak usah bayar karena marketplace akan potongkan buat kita. Oke? Kalau ragu-ragu atau marketplace-nya masih nggak jelas, ya udah kita bayar sendiri. Nanti akan terjadi double, kita bayar dan dipotong, ya sudahlah, nggak apa-apa. Kita hangusin aja yang dipotong ya. Nah,
Tetapi kalau menurut aturan yang benar, kita sudah selayaknya tidak usah bayar lagi, melainkan dipotong oleh marketplace. Oke. Sama teman tuh Pak Denny ARW. Ibu Lili Francine, kok yang istri TK2, tetapi suami tidak ber-NPWP. Apakah wajib suami membuat NPWP? Tidak usah, Bu ya. Kalau si istri mau TK2 atau K2, maka si suami jangan bikin NPWP. Kalau suaminya bikin NPWP, maka otomatis status kawin dan tanggungan itu pindah ke suami. Nah, si istri akan menjadi tetap TK0. Kira-kira begitu ya. Nah, kalau saya sih lebih suka begitu ya. Suami bikin NPWP, istrinya yang dicabut. Jadi semuanya gabung ke suami, saya lebih suka begitu. Tetapi kalau si istri maunya begini ya nggak apa-apa. Si suami nggak usah bikin NPWP, si istri boleh pakai K2 atau TK2. Nanti si suami ya paling bikin argumen aja bahwa saya memang nggak kerja kok, gitu ya. Nah, teman-teman tuh Bu Lili Francine. Bapak Satria Bayu Suseno, pengembalian pendahuluan apakah langsung diperiksa kok? Jadi gini, menurut aturan hukum itu seharusnya tidak. Seharusnya itu cuman diteliti doang ya, diteliti kemudian disetujui. Namun dalam prakteknya itu ada yang ditolak, ada juga yang diperiksa, gitu ya. Kalau diperiksa itu jangan harap ya. Kalau diperiksa itu pasti berbalik arah, dari yang minta kelebihan pembayaran di restitusi malah terbalik jadi kurang bayar. Jadi lagi ngeri-ngeri sedap ya kalau meminta pengembalian pendahuluan. Menurut gua sih nggak worth it. Kalau nilainya kecil nggak worth it. Kalau perusahaan gua berani karena kan gua siap maju ke pengadilan. Tetapi kalau klien-klien nggak usah lah, hangusin aja lah, buang ke laut. Semua teman tuh Pak Satria Bayu Suseno. Lanjut, Bapak El Khairul, kok sudah dipotong oleh marketplace, tetap terhitung menjadi bruto PPh final UMKM ya? Jawabannya iya. Jadi dipotong oleh marketplace itu hanyalah metode membayar. Metode membayar yang tadinya kita bayar sendiri pakai e-billing sendiri berubah menjadi dibayarkan oleh marketplace. Tetapi tetap pakai uang kita, ya, pakai uang kita dipotong dari marketplace, dibantu, dipotong, dipungut dan dibayarkan oleh marketplace, gitu ya. Tetapi berapakah bruto PPh final? Ya masih sama aja, cara ngitungnya sama, ya, yaitu nilai penjualan, gitu ya. Nah, sama teman tuh Pak Khairul. Ibu Lucy M3665, malam kawan, malam Bu Lucy. Kalau rekanan tidak mau dipotong PPh 23, itu gimana ya kok? Apakah PPh 23 terpotong? Terpotong ya, terpotong. Jadi gini Bu Lucy, kalau rekanan tidak mau dipotong PPh 23, ada dua cara. Cara pertama adalah ganti supplier, ya, ganti supplier, cari orang lain, memang cuma dia yang jualan barang ini, gitu ya. Cara kedua adalah kita gross up, ya, kita tetap memotong, tetapi kita naikkan. Artinya kita yang tanggung PPh-nya, itu juga bisa dilakukan. Oke, sama teman tuh Bu Lucy. Yang tidak boleh adalah tidak terbit bukti potong ya. Kalau nggak terbit bukti potong, maka kita tahu resiko ya, nanti akan ditemukan di pemeriksaan. Oke, thank you Bu Lucy, semoga terbantu. Ibu Dewi Huang, jika diterbitkan SP2DK, apakah wajib minta berita acara jika ingin tutup SP2DK-nya? Kalau saya wajib, Pak, Bu ya. Kalau saya itu wajib minta berita acara dan wajib minta SP3 P2DK. Dan di situ saya minta dituliskan tidak ada usulan pemeriksaan. Gitu ya. Jadi saya minta kepada AR terbitkan BA atau SP3 P2DK yang di situ tertulis secara eksplisit tidak ada usulan pemeriksaan. Gitu ya. Kalau dia main-main dengan saya gugat ke pengadilan. Kalau dia bikin BA yang tidak jelas, yang tidak ada kalimat tidak ada usulan pemeriksaan, maka saya permasalahkan. Atau kalau dia berani bilang ada usulan pemeriksaan, wah itu celaka itu, langsung masuk pengadilan itu minggu depan. Gitu ya. Gitu. Gitu, oke. Lanjut. Dalam hal ini kita sudah memberikan penjelasan data kepada AR. Oh, minta Bu ya, minta berita acaranya dan minta SP3 P2DK. Dan tegaskan ya, saya mau SP3 P2DK yang tidak ada usulan pemeriksaan. Kalau ada usulan pemeriksaan, saya butuh alasan yang jelas dan rinci. Apa alasannya ini mau diusulkan pemeriksaan, gitu ya. Nah, thank you Bu Dewi Huang, semoga terbantu. Bapak Chanmei 75, Ibu ya, kok tahun 2024 ada kredit pajak nggak terpakai, dicatat sebagai prepaid. Tahun 2025 bisa dibayarkankah? Tidak bisa, Bu ya, tidak bisa. Jadi kredit pajak itu mengunci kepada tahun, nggak bisa. Jadi kredit pajak 2024 hanya bisa dikreditkan di SPT 2024. Nah,
Biayanya nanti harus di-cover atau bisa sebagai pengurang. Biaya tetap 2024 sih, Bu. Jadi accrual aja, prinsip accrual aja. Jadi ketika kita membiayakan ya seharusnya kredit pajaknya di tahun tersebut. Namun kadang-kadang kan terjadi cross tahun tuh untuk kredit pajak. Nah, untuk kredit pajak yang terjadi cross tahun atau silang tahun, yang paling gampang kita ikuti tahun. Jadi Ibu nggak usah pusing, tutup mata aja, ikuti tahun. Itu paling gampang. Tetapi kalau Ibu mau paksakan, Ibu bisa aja nih yang dipotong 2025 dikreditkan di 2024. Itu bisa dengan alasan itu berhubungan dengan biaya 2024. Namun tetap ya ada resiko ya, dan itu bisa debat dengan AR nanti. Oke. Teman-teman tuh Bu Chanmei 75. Bapak Trestan, kalau ada toko ATK menjual materai ke dinas pemerintah sebanyak 4 juta, apakah harus buat faktur karena toko tersebut PKP? Waduh. Masih coba cek ke informasi Pak ya. Coba Bapak email kepada informasi@pajak.go.id. Saya sih berpikir tidak ya. Saya berpikir tidak karena bea materai itu adalah barang non PKP, barang yang dibebaskan atau bukan objek PPN. Coba cek lagi Bu ya, Pak ya. Coba lebih tepat di email kepada informasi@pajak.go.id. Tanyakan apakah barang materai itu merupakan BKP atau bukan. Kalau bukan BKP, maka dia tidak usah terima faktur pajak. Nah, kalau dia BKP tetapi dibebaskan, maka tetap mesti buka faktur pajak, tetapi nilainya kosong ya, tidak kena PPN gitu ya. Coba dicek Pak ya, biar pasti ya. Tetapi saya cenderung untuk dia mungkin perlu buka faktur, tetapi dibebaskan gitu. Oke. Sama teman tuh Pak Trestan. Bapak Denny ARW, luar biasa, terima kasih kok selalu mengikuti kontennya. Terima kasih Pak Denny, thank you. Bapak YNNEFR, Ibu ya, mama saya bayar pajak sewa titip konsultan pajak, tetapi cuma dikasih bukti bayar dan tidak dikasih bukti potong pajak 10%. Itu bagaimana apakah akan jadi masalah? Oke. Jadi gini Pak, Ibu ya, kalau sudah dibayar, maka seharusnya ada bukti potong, ya. Yang bayar pihak penyewa kan ya. Yang bayar pihak penyewa berupa badan atau CV, PT gitu, maka dia wajib kasih bukti potong. Tapi anyway, ya sudahlah. Kalau memang ada bukti bayar, sepanjang itu betul ya sudahlah, gitu ya. Tetapi seharusnya tetap ada bukti potong sih. Cuman dia malas aja ngasih ya. Mestinya ada bukti potong. Oke. Nah, namun bukti bayar kan sudah jelas tuh. Kalau bukti bayar ya sudah cukup untuk membuktikan ada pembayaran PPh-nya ya. Oke, semua teman tuh Bu YNNEFR. Ibu Lucy, makasih kawan, sama-sama. Bapak Denny ARW, kenapa tidak ada usulan pemeriksaan di SP2DK Kan bisa aja karena ada data baru sehingga diperiksa. Makanya Pak, saya tuh minta berita acara itu tidak ada usulan pemeriksaan, tertulis dengan jelas. Atau kalau dia ada usulan pemeriksaan, itu harus jelas. Alasannya apa? Kan saya sudah kooperatif nih selama SP2DK. Saya sudah kooperatif, saya sudah kasih data, saya sudah memberikan data, sudah kasih penjelasan. Sekarang lu mau naikin pemeriksaan, alasannya apa? Gitu. Kenapa saya butuh alasan? Karena ketika dia mengusulkan pemeriksaan dan terjadi pemeriksaan, itu akan menyebabkan kerugian bagi gua. Kerugian apa? Kerugian waktu, tenaga, emosional, psikologi, kemudian kerugian uang. Gue mesti bayar konsultan pajak loh, mesti ngurusin pemeriksaan loh. Jadi tindakan warga negara yang menyebabkan kerugian, maka gue bisa gugat ke pengadilan negeri, gitu kan? Nah, jadi kalau dia mau naikkan ke pemeriksaan, usulan pemeriksaan, kalau alasan jelas itu boleh, nggak apa-apa. Tetapi kalau alasan nggak jelas, hanya mencari-cari kesalahan gue, wah nggak bisa, nggak boleh ya, nggak boleh. Itu mesti gue gugat ke pengadilan, gitu Pak. Oke, jadi kalau bisa diselesaikan di SP2DK, lebih baik SP2DK selesai, tidak usah pemeriksaan. Kalau mau pemeriksaan, oke, tetapi harus jelas alasannya. Gitu ya. Kenapa? Gue sudah kooperatif nih, kenapa di pemeriksaan gitu kan? Nah, semua teman tuh Pak Denny ARW. Bapak Subkir 85840, malam Pak Awan. Malam kawan, malam Pak. 2020 dan tahun ke bawah, apakah ada potensi dikenakan SP2DK? Untuk 2019 sudah tidak mungkin Pak ya, tetapi 2020 masih berjalan. 2020 sedang berjalan nih kan? Kan ini bulan Juli nih. Ini bulan Juli
maka untuk pajak Juni 2020 sudah beres. Nah, untuk Juli 2020 masih berjalan. Ya, begitu caranya ya. Hitung bulan ya, bukan hitung tahun. Oke. Teman-teman tuh Pak Subkir. Ibu Betty Amadora. Malam kawan, malam Bu Betty. Bagaimana Bu? Terpotong? Oke, kita lanjut ya. Ke Ibu Siana Shin. Kok mau tanya, bila usaha food court, kan ada tenan yang sewa tempat untuk sterling jualan. Nah, ini dihitung PPh 4 ayat 2 sewa ya? Yes, Bu. Betul, Bu Siana ya. Kalau kita punya food court, kita menyewakan, maka itu sudah jelas itu adalah PPh sewa ya. PPh sewa 10% ya. PPh pasal 4 ayat 2 final atas sewa yang nilainya 10%. Sudah jelas. Ya, clear. Teman-teman tuh, Bu Siana Shin. Bapak Mei 2107. Tanya lagi kok, apakah WP meninggal dan belum bagi warisan, kemudian istri mau melanjutkan usahanya, apakah istri perlu buat NPWP yang baru atau pakai NPWP suami tapi hanya merubah nama NPWP saja menjadi nama istri? Oke, jawabannya adalah istri perlu bikin NPWP baru ya. Kalau zaman dulu itu bisa merubah nama dari suami menjadi istri. Sekarang sudah tidak bisa. Sekarang itu si suami sudah tutup buku, ya sudah biarkan NPWP dia nanti begitu aja. Nah, si istri mesti bikin NPWP baru. Istri perlu bikin NPWP baru dan mulai usaha di NPWP ini, kemudian akan terjadi warisan dari suami kepada istri berupa harta. Nah, kemudian istri mulai lapor seperti biasa. Gitu Pak ya. Jadi istri perlu buat NPWP baru sendiri. Teman-teman tuh Pak Mei 2107. Bapak Mei 2107. Gimana dengan harta di SPT suami tadi apabila belum bagi waris? Apakah langsung masuk semua di SPT istri apabila istri buat NPWP baru? Nah, tinggal diputuskan Pak ya. Jadi para ahli waris, yaitu istri dan anak-anaknya, silakan membuat keputusan. Apakah semua harta mau dititip di mamanya dahulu? Ya silakan. Apakah harta mau langsung dibagi? Si istri begini, anak satu begini, anak kedua begini. Silakan. Jadi para ahli waris silakan berembuk dan membuat keputusan. Ini harta mau diapain? Mau gimana baginya? Silakan diputuskan bersama oleh para ahli waris. Ya. Dan jangan lama-lama dititip di SPT almarhum. Ya, 1 tahun masih oke. Kalau 2 tahun jangan deh. Ya, kalau setahun pertama mungkin masih shock karena meninggal ya. Hartanya tetap di SPT suami, tetap dilaporkan, dibantu laporin itu boleh. Tetapi tahun berikutnya sudah langsung dibagi aja semua ke masing-masing ahli waris, atau mau semuanya ke si mama juga boleh, ke istrinya, bebas saja. Tinggal diatur, disepakati oleh para pihak, oke, para ahli waris. Semangat teman tuh Pak Mei 2107. Bapak Mei 2107. Karena anaknya masih belum cukup umur dan tidak punya NPWP. Oh, oke. Kalau itu titip ke mamanya dulu ya. Titip ke mama dulu, ke istrinya dulu. Oke. Titip semua ke istrinya. Oke, thank you Pak Mei. Ibu Christine Budi 1205. Pak, ada SP2DK yang sudah beres dan lunas. Tiba-tiba ada pemeriksaan ketika ditanyakan kepada AR, katanya AR malah nggak tahu ada pemeriksaan. Apakah memang bisa seperti itu? Jawabannya bisa. Jawabannya bisa ya. Tetapi kan katanya tidak ada usulan pemeriksaan. Katanya tidak tahu. Siapa tahu dia tahu, ya kan? Nah, gimana caranya kita bisa tahu apakah dia tahu atau tidak tahu? Caranya adalah gugat ke pengadilan pajak dan pengadilan negeri. Oke? Gugat ke pengadilan pajak, tanyakan dari mana datang pemeriksaan ini? Apakah dari kantor pusat atau dari usulan pemeriksaan? Itu akan terbongkar di pemeriksaan, di pengadilan pajak dan di pengadilan negeri. Oke? Jadi gugat di 2 tempat ya. Pengadilan negeri digugat, pengadilan pajak juga digugat ya. Dan dua-duanya kita bukan mau menang, dua-duanya kita mau tahu apa sih alasan saya diperiksa, gitu loh. Oke. Teman-teman tuh Bu Christine Budi. Ibu Betty Amadora, kok kalau saat SP2DK, AR saat konseling menemukan ada bunga atas hutang pemegang saham dan pembelian tanpa faktur pajak. Indikasinya ada fiktif, ada penjualan fiktif gitu ya. Terus ditanya sama atasan AR mau bayar berapa, itu gimana? Nah, jadi gini, kalau atasan AR sudah nembak, lu mau bayar berapa? Udah Bu, langsung sebut sebuah angka. Ya, jadi si bosnya harus langsung mikir, gua ini sanggup bayar berapa? Ya, gua sanggup bayar berapa? Oke, segini angkanya, boleh nggak? Harus bilang denda ya, denda harus termasuk ya, jangan sampai denda nggak termasuk. Jadi saya sanggupnya nilai sekian termasuk denda, Bapak bisa bantu apa tidak?
Gitu. Kalau bisa bantu kita beresin minggu depan. Kalau nggak bisa bantu, mari kita bicara hukum. Gitu. Mari kita bicara hukum. Salah saya apa sih? Kalau bunga atas hutang pemegang saham, oke. Apakah bunga ini belum dipotong pajak? Ya udah kita potong pajaknya. Kemudian ada faktur pajak pembelian fiktif ya. Apakah fiktif atau tidak fiktif? Nah, kalau tidak fiktif ya kita jelaskan. Tetapi kalau fiktif ya kita mohon maaf. Kan gitu. Nah, jadi ketika AR sudah membuka jalan untuk negosiasi, udah langsung tembak saja, saya sanggup angka sekian rupiah, bisa bantu nggak Pak AR? Kalau nggak bisa bantu, ya udah kita bicara substansi, kita bicara material, kita bicara hitung-hitungan pajaknya bagaimana menurut AR. Nah, gitu. Oke, teman-teman tuh Bu Betty Amadora. Lanjut, Ibu Betty Amadora. Padahal data pembelian tanpa faktur itu kita ada datanya bukan fiktif. Dan AR bilang akan lanjut ke pemeriksaan. Oke, jadi gini. Kita kasih data oke. Kemudian kita bikin surat. Kita bikin surat permohonan SP3 P2DK yang isinya tidak ada usulan pemeriksaan. Oke, di situ kita uraikan. Kalau AR mau mengatakan akan ada usulan pemeriksaan, saya minta alasan yang jelas dan rinci dan tepat kenapa mau diperiksa. Oke? Nah, kalau dia tidak bisa menjelaskan dengan rinci kenapa dia mau diperiksa, kita gugat ke pengadilan negeri dan pengadilan pajak. Gitu, Bu, caranya ya. Nah, oke. Teman-teman tuh Bu Betty Amadura. Ibu Lalamak. Oke. Halo Pak, untuk UMKM awal, apakah perlu pakai aplikasi kasir seperti Moka, Maju, dan lain-lain? Saya rasa tidak wajib ya kalau ini pribadi atau badan Bu ya. Kalau pribadi tidak wajib. Kalau badan itu justru wajib ya. Kalau badan, CV atau PT dia wajib pembukuan. Karena dia wajib pembukuan, maka sebaiknya gunakan software accounting. Oke? Kalau orang pribadi mah nggak usah. Terus kalau iklan seperti ke Google, kan apakah kita bayar PPh 2%? Jawabannya PPh 26 yang 20%, Bu ya. Jadi bukan PPh 2%, justru PPh 26 yang 20%. Nanti bisa dikedikan pajaknya kok? Jawabannya tidak bisa. Karena kan kita memotong orang. Kan kita bayar Google nih, kita memotong dia. Itu kredit pajak berlaku buat dia, bukan buat kita, ya. Kredit pajak itu menjadi berlaku buat kita kalau kita yang dipotong oleh pihak lain. Gitu, Bu ya. Oke. Nah, teman-teman tuh Bu Lala Max. Kemudian Bapak Joni 800 SE. Malam kawan, malam Pak Joni. Mau tanya mengenai usaha angkutan darat. Dengan kendaraan plat kuning dan plat hitam, pajak apa saja yang dikenakan? Terima kasih kok sebelumnya. Oke, yang saya dengar Pak ya, yang saya dengar informasi terbaru adalah semua kendaraan angkut ya, mau plat kuning ataupun plat hitam itu kena 050, kena faktur pajak PPN yang 050 yang besaran tertentu, yang kena 1,1%. Yang saya tangkap begitu Pak. Oke, coba dicek lagi ya ke dasar hukumnya, coba cek ke Google. Oke, itu mengenai PPN. Untuk PPh bisa pakai 0,5% kalau dia bentuknya badan ya. Kalau dia orang pribadi maka lebih cenderung ke PPh orang pribadi progresif. Oke, PPh PPN. Sama-sama tuh Pak Joni. Ibu Julia Sep, kok mau tanya, kalau bikin pembetulan ya, pembetulan SPTOP 2020 sampai 2023, apakah boleh? Jawabannya boleh, boleh banget Bu ya. Negara tidak akan mencegah kita untuk melakukan pembetulan SPT tahunan, boleh-boleh saja. Soalnya, ada beli aset, tapi penghasilannya tidak sinkron. Mau lapor pembetulan dan laporin penghasilan final UMKM itu boleh kok? Jawabannya boleh, boleh ya. Negara tidak akan mencegah orang untuk lapor SPT pembetulan. Boleh-boleh saja. Silakan dibetulkan, laporkan harta yang benar, laporkan penghasilan yang benar. Oke? Teman-teman tuh Bu Julia Sep. Bapak Subkir 85840. Kawan, kalau lawan transaksi saya adalah pribadi, tetapi mengerjakan konstruksi dan tidak memiliki SBUJK, maka sebaiknya dipotong ke dalam PPh final atau PPh 21. Jawabannya adalah PPh final ya. Jadi kalau kita sudah tahu dia ngerjain konstruksi, maka ada atau tidak ada SBU itu adalah PPh final jasa konstruksi. Udah beres. Gitu ya, tinggal hitung tarifnya aja, pakai tarif yang betul gitu Pak ya. Kalau saya sih menghindari PPh 21. Kalau saya agak menghindari PPh 21 ya, karena sudah jelas, objeknya sudah jelas gitu ya. Oke, teman-teman tuh Pak Subkir. Ibu Julia Sep, apakah baiknya tunggu TA atau pembetulan masih boleh? Jadi gini, TA itu kan gambling Bu. TA kan ini belum pasti barangnya nih kan.
TA ini belum pasti, jangan sampai kita ketahuan dahulu sebelum TA datang, gitu kan. Nah, jadi menurut saya lebih senang, lebih cocok kita pembetulan. Ya, lebih cocok pembetulan, laporkan mundur, kita hidup tenang, bisa tidur nyenyak gitu kan. Kalau suatu hari ada TA ya bagus gitu. Tapi ada atau nggak ada TA, kita nggak pusing. Kan kita sudah lapor dengan benar, gitu ya. Tapi ada orang yang mau gambling, mau ikut TA, nungguin TA, ya boleh-boleh saja, nggak masalah. Oke, teman-teman tuh Bu Julia Sep. Bapak Mei, thanks kok sama-sama. Bapak Rahmat Teurafarista. Kok, kalau restitusi PPN, apakah sulit? Jawabannya sulit. Sulit sekali zaman sekarang ya, mau restitusi PPN. Sulit ya. Kalau mau dicoba boleh ya, tapi harus siap dengan konsekuensinya, kayak ada pemeriksaan, ditolak, kemudian ke pengadilan dan sebagainya, itu harus siap semua ya. Oke, thank you Pak Rahmat, semoga terbantu. Bapak Ibu Chanmei 75, kok 2024 buat NPWP belum diefektifkan karena penghasilan masih di bawah PTKP, nggak lapor. Tahun ini penghasilan sudah di atas PTKP. Mengefektifkan NPWP kalau punya harta nilainya melebihi penghasilan tahun ini, laporannya gimana? Oke, jadi nanti Ibu tinggal masuk ke Kortex ya. Nanti tahun depan 2026 Ibu tinggal masuk ke Kortex, kemudian lapor di situ Bu. Laporlah di Kortex nilai penghasilannya berapa, kemudian dipotong pajaknya berapa oleh perusahaan, kemudian hartanya berapa, tinggal dilaporkan semuanya di SPD tahunan 2025 nanti ya, di Maret 2026. Oke. Selamat bantu Bu Chanmei 75. Ibu Betty Amadora, bos cuma mau bayar denda aja, nggak mau angka yang lain. Terserah, sampaikan aja kepada pemeriksa pajak ya, atau kepada AR. Jadi kita ini kan hanya penyambung lidah. Kita nggak usah ribut gitu. Kalau bos maunya 10 juta, ya kita bilang 10 juta kepada pemeriksa pajak atau kepada AR. Kalau bos bilang maunya 5 juta, ya kita bilang kepada AR, 5 juta Pak, bos saya maunya. Ya terserah Anda. Kalau setuju ya oke, kalau nggak setuju, AR maunya berapa. Nah, AR bilang, enggak, saya maunya 10 miliar. Ya udah, kita nggak usah ribut, kita sampaikan kepada bos. Bos, si AR maunya 10 miliar, lu maunya berapa? Gitu. Jadi, kita nggak usah pusing, nggak usah ribut. Ini hanya masalah negosiasi. Sampaikan aja, bos maunya berapa, kita sampaikan, AR maunya berapa, kita sampaikan. Ini kan dunia tipu-tipu ya, jadi tinggal diatur aja mau berapa gitu. Kalau si bos ngotot pakai angka yang kecil, sedangkan si AR akhirnya mau pemeriksaan, ya terserah aja, nggak masalah, silakan aja gitu kan. Nanti kan pemeriksaan ada jasa lagi ya buat si konsultan ya. Jadi kita mah happy aja, nggak ada masalah. Nah, alangkah baiknya kalau si bos itu datang ke KPP ketemu sama si AR, biar langsung negosiasi. Dealnya mau berapa sih? Dealnya mau berapa angkanya? Nanti kita sebagai konsultan akan membereskan administrasinya, gitu. Karena ngomong deal angka ini harus bos sama bos, itu lebih baik ya. Tetapi kalau si bos tidak mau terlibat, ya sudah, kita hanya menyambung lidah aja. Si bos maunya berapa, kita sampaikan berapa, gitu. Kalau si bos tanya saya bagusnya berapa, saya nggak bisa jawab. Saya hanya pakai hukum ya. Jadi kalau suruh kita hitungin pajaknya, kita hitung pajaknya, hitung pakai hukum gitu, bukan pakai negosiasi gitu. Oke, selamat bantu Bu Betty Amadora. Kemudian Bapak Kristina Grilly, Ibu Kristina ya. Apakah pemilik CV bisa ngambil gaji dan dibebankan kok? Jawabannya tidak bisa ya. Pemilik CV atau sekutu atau komanditer di CV itu tidak ambil gaji dan tidak ada beban gaji terhadap sekutu. Yang ada adalah pengambilan prive ya. Prive itu diambil dari laba ditahan atau dari modal. Udah gitu aja. Pengambilan prive. Dan prive itu tidak kena pajak ya. Tidak ada ceritanya sekutu aktif atau pasif di CV itu terima gaji, itu tidak ada. Oke. Kalau mau terima gaji, gunakanlah PT. Oke. Jadi kalau si direktur atau komisaris ini mau digaji yang rutin gitu ya, maka gunakanlah PT, akan lebih tepat. Nah, selamat itu Bu Kristina Grilly. Ibu Julia Sep, kok pertanyaan saya kelewatan. Terpotong Bu ya. Mohon maaf Bu ya. Boleh diketik lagi Bu. Boleh langsung di copy pastekan aja. Kadang-kadang internet Bu. Kadang-kadang internet saya kelewat. Mohon maaf nih ya. Oke. Bapak Ayatullah. Kak, bedanya program KPP yang 10 juta dengan 7 juta apa ya Kak?
program KPP itu untuk bisnis ya, untuk konsultan pajak kita berbisnis, untuk ngajarin bisnis. Kalau membership yang 7 juta atau 7,5 gitu ya, itu untuk diskusi pajak akunting. Diskusi untuk klien ya, untuk pengusaha gitu ya. Nah, mau tanya pajak akunting. Kalau program KPP itu untuk berbisnis, konsultan pajaknya gitu ya. Kalau ikut PKPP maka otomatis dapat juga yang membership. Oke. Teman-teman tuh Pak Ayatullah. Bapak Iksan Nasihin 10. Maaf izin bertanya terkait dengan perusahaan kita yang sudah PKP dan kita penjualan di marketplace. Untuk pembuatan faktur pajaknya pada saat digunggung kita hanya 3 sampai 10 ROS karena data pembeli tidak dapat. Oke, digunggung semua aja, Bu. Pak Iksan. Oke ya, digunggung semua aja, tinggal dikumpulkan nilai rupiahnya aja, satu baris aja dah, satu baris aja, kemudian totalnya aja, sementara seperti itu. Oke, thank you Pak Iksan, semoga terbantu. Bapak Mit 007, malam kawan, malam Pak Mit. Kalau bertemu kasus SP2DK di mana ada biaya-biaya yang dikoreksi, kami ke KPP bawa bukti-bukti transaksi, tetapi AR tidak mau lihat karena katanya kalau pembuktian dokumen itu dilakukan di pemeriksaan. Nggak apa-apa, minta tanda terima. Oke, jadi gini, AR kalau nggak mau periksa nggak apa-apa, tapi kan kami sudah kirim data, kami minta tanda terima. Oke, nanti kita gugat ke pengadilan biar dia tahu rasa, gitu ya. Jadi saya sudah bawa data. Kalau AR tidak mau lihat nggak apa-apa, tapi kami minta tanda terimanya. Tanda terima ini barang jelas nih, harus tertulis nih, barang ini apa. Kalau AR tidak mau ngambil dokumennya, nggak apa-apa. Kita masukkan melalui TPT, ya, pelayanan. Masukkan melalui pelayanan surat tersebut. Gitu. Nanti kalau sampai pemeriksaan, kita gugat ke pengadilan negeri sama pengadilan pajak. Biar tahu rasa si oknum AR ini. Gitu, Pak. Ya, nggak usah pusing, nggak usah ribut ya. Minta tanda terimanya. Jadi nanti saya bisa buktikan ya bahwa saya sudah kasih data si AR-nya yang blow on, yang tidak mau baca bukti-bukti dari saya gitu. Kita bawa ke pengadilan biar dia tahu rasa. Oke. Teman-teman tuh Pak Mit 007. Bapak Serbaguna, malam kawan. Orang bilang orang miskin jangan lawan orang kaya. Orang kaya jangan lawan pejabat bisa jatuh miskin. Gimana kawan? Saya setuju Pak ya. Saya setuju. Tetapi karena saya ini seorang pengacara, saya ini adalah maju tak gentar membela yang bayar. Gitu ya. Jadi kalau yang bayar saya ini adalah orang biasa, mau lawan raja dari dunia akhirat, ya gue lawan, gitu ya. Saya ini maju tak gentar membela yang bayar, gitu ya. Jadi kalau ada orang miskin, suruh saya bantu gitu ya, melawan seorang pejabat, ya saya lawan. Karena saya ini tugasnya itu, tugas saya adalah mewakili klien untuk melakukan apapun yang dia suruh, gitu loh. Dia suruh saya lawan, ya saya lawan. Dia suruh saya gugat, ya saya gugat. Gitu, Pak. Ya tergantung si klien ya. Kadang-kadang ada klien yang punya mindset seperti ini, kadang-kadang ada klien yang punya mindset pokoknya gua lawan terus ya. Contohnya kayak siapa? Wonosobo ya? Siapa tuh Bapak kemarin tuh yang lagi viral tuh? Bojonegoro dikasih SKP 10 miliar. Sekarang gimana kalau dia nggak lawan? Coba 10 miliar SKP-nya. Gimana kalau dia nggak lawan? Bisa habis semua hartanya. Kalaupun semua harta dia habis, tetap tidak sanggup bayar. Gimana Pak? Jadi ada kalanya dalam hidup ini, itu kalau kita nggak lawan kita mati. Gitu loh. Kalau kita nggak lawan kita mati, ya mending kita pilih lawan. Kan masih ada kemungkinan menang. Gitu Pak, daripada mati. Nah, teman-teman tuh Pak Serbaguna. Ibu Christine Budi 1205. Pak, menyambung yang tadi plat kuning. Kenapa DPP nilai lain mulai kapan ya Pak? Bukan DPP nilai lain ya, tetapi besaran tertentu. Besaran tertentu yang 1,1%. Dari dulu begitu sih Bu. Dari dulu begitu. Kalau dulu namanya DPP nilai lain 1,1%, sekarang menjadi besaran tertentu ya, tetap sama 1,1%. Dulu 0,4, sekarang 0,5. Setahu saya begitu Bu ya. Coba cek lagi ke aturannya. Oke. Teman-teman tuh Bu Christine Budi 1205. Lanjut. Bapak El Khairul. PMK 59 2022 instansi pemerintah adalah pemungut PPN, betul. Namun, mereka tidak memungut PPN dengan alasan tidak belanja di toko yang PKP. Mereka hanya memungut PPh 22 atas BKP tersebut. Apakah bisa seperti itu? Jawabannya bisa-bisa aja. Bisa-bisa aja ya. Jadi kita nggak usah pusing. Banyak BUMN yang nggak ngerti pajak, Pak. Banyak bendahara negara yang tidak paham pajak. Ya. Jadi
Kalau kita PKP, maka kan dia pasti pungut PPN. Kalau kita non PKP, dia tidak pungut PPN. Ya udah nggak usah pusing ya. Karena bendahara juga banyak yang nggak ngerti pajak. Nah, teman-teman tuh Pak El Khairul. Bapak Mei 2107. Kalau PT bergerak di bidang SPBU, tanah yang digunakan untuk usaha milik komisaris. Apakah perlu diberlakukan sewa padahal sebenarnya nggak ada penghasilan sewa atas tanah di SPT OP komisaris? Gimana solusinya? Oke. Solusi yang paling gampang adalah adakan sewa, Pak. Adakan sewa. Kan begitu luas bangunannya, tanahnya, kemudian dipakai untuk usaha dan tidak ada sewa, itu nggak bagus Pak ya. Jadi solusinya adakanlah sewa, bayar PPh sewanya, beres, jadi nggak ada masalah. Gitu ya. Nah, teman-teman tuh Pak Mei 2107. Ibu Julia Sep, kalau udah lupa omsetnya berapa untuk pembetulan, apakah acuannya uang masuk bank? Setuju ya. Kalau memang sudah lupa berapa omset, uang masuk bank adalah yang paling oke. Atau bolehkah menerka omset yang wajar? Boleh-boleh banget, tetapi harus di atas dari rekening bank ya. Jadi kalau rekening bank itu masuknya 1 miliar, ya kalau mau ditembak angkanya ya harus di atas 1 miliar gitu ya. Nah, kalau uang masuk bank nggak fair karena bisa jadi cuma pindah buku, itu nggak usah hitung ya. Uang masuk di rekening yang bukan omset itu nggak usah hitung. Yang dihitung adalah yang omset saja gitu. Masalahnya kan kita lupa dulu itu uang masuk itu omset atau bukan omset kan gitu. Nah, jadi solusinya adalah lihat hartanya, Bu. Lihat harta yang terbentuk berapa banyak. Nah, dari situ kan ketahuan tuh berapa penghasilannya. Oke. Teman-teman tuh Bu Julia Sep. Oke, teman-teman sudah jam 9 ya. Kita akan tampung dulu ya, teman-teman ya. Kita tampung dan akan kita jawab di YouTube ya. Mudah-mudahan sempat minggu ini atau minggu depan ya, teman-teman ya. Mohon maaf yang belum terjawab. Ada Bapak Mei 2107. Kita tampung dulu ya. Ibu Katarina Gunawan, Bapak Ihsan Nasihin, kemudian Bapak Kopi Golden, kemudian Bapak Supir 85840, Bapak Chan Mei, sukses terus, makasih sama-sama. Bapak Wiwang, Ibu Wadah, Bapak El Khairul, Ibu Damayanti Helnida, Bapak FNC News, Ibu Aliando Peter, oke. Bapak Ibu Christina Grilly, oke, teman-teman mohon maaf ya, yang belum dijawab ya, kita akan jawab di video YouTube. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi teman-teman di hari Senin depan jam 8 malam. Terima kasih semuanya, makasih, mari.